Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,6% di level 6077.75. Paling nggak masih di atas 6 ribuan lah ya. Kita geser ke intraday-nya bentar. Hourly, di time frame hourly ini kelihatan kalau lagi sideways di 6019, 6157. Jadi ya mudah-mudahan besok masih lanjut ke atas 6150-an sih. Tapi kalaupun ternyata turun ke bawah 6000, berarti mungkin mau bikin range sideways yang lebih besar. Bawahnya kira-kira di sini 5737, atasnya 6157. Ya kira-kira sih selama nggak turun ke bawah 5737 tadi masih aman sih ya. Mengingat ini kemarin hari Senin ya, tanggal 1, itu candlenya membentuk pola bullish engulfing pattern cukup bagus karena rebound di area gap yang masih direspon jadi support. Oke lah, sekarang kita lihat hasil ekspor dari AFL Akum. Paling atas ada Inco. Inco sih saya pilih wait and see dulu aja lah ya. Langsung kita lewat MDKA. Ini juga wait and see dulu aja. Siapa tahu ini masih ngisi range sideways di 2260, atasnya 2800 2900. Yang jelas area 2800 2900 ini masih jadi area resisten yang cukup kuat nih. 1 2 3 ini nggak mampu jebol, nggak mampu breakout. Jadi paling enak sih ya tunggu berhasil breakout, bagus tuh. Atau kalau memang ini si MDKA-nya masih mau ngisi range sideways di range 2260 2900-an, setidaknya cari-cari pantulan di deket-deket area 2260 lah, 2300 2400 gitu. Kalau mantul nggak apa-apa, kalau nggak mantul biarin itu. Harum harum ini menarik. Oke, ini oke nih. Yang masih punya barang disimpan nggak apa-apa. eh, Pasang aja trailing stop di bawah 5600 atau 5650 gitu boleh. Terus kalau misalnya naik ke atas 6450 mau beli lagi juga boleh. Cut lossnya di bawah 5675. Area resistennya kalau kita ngitung-ngitung ini ya, sideways di 5600 5675, atasnya 6450. eh Perkiraan target breakoutnya sih kira-kira di sekitar 7200-an. 7200. Nah, kira-kira di area situ. Mudah-mudahan sih ya lancar ya. Next, tower saya lihat besok dulu aja. Yang udah punya barang sih simpen nggak apa-apa. Besok rasanya kalau naik ke atas 1030 bagus. Bull, nah ini bull juga perkiraan area resistennya terdekat di sekitar 412420 ya. Ini kalau nggak salah itu ketika rebound 50% di area-area itu sih. Coba kita hitung ya. Dari puncak di awal Januari sampai low-nya kemarin di akhir Januari. Nah, itu 428 di 50%-nya. Kita geser ke hourly. Nah, ini di hourly dia kasih tanda kalau misalnya naik ke atas 396 bagus tuh. Eranya ini area 22800-an masih jadi support, masih jadi resisten tuh. Same. Same ini masih sama ya kayak kemarin ya. Tunggu breakout 412 420 aja. Terus apa lagi? Woot. Wootnya woot. Seperti kemarin yang pernah dibahas juga sih. Kalau nggak naik ke atas 630 ya udah biarin dulu aja nggak apa-apa. Ya, ini juga sebenarnya chartnya menarik tapi volumenya agak tipis yang agak mengganggu saya. eh Pasang trailing stop aja yang udah punya barang ya di bawah 3960. Kalau misalnya pengen beli buy break 4140, cut loss di bawah 3960. Area perkiraan target breakoutnya kalau misalnya ini macam macam uh, nah ini polanya sih ini menarik ya. Oke lah kita hitung-hitung. Perkiraan target breakoutnya 4600-an tuh lumayan sebenarnya ke situ ya. Diatur aja ya. Diatur apa namanya?
money manajemennya, jadi biar nggak terlalu gede kalau misalnya kena cut loss. Arna, kita lihat yang lain dulu. INKP masih di range sideways. Yang mau beli bisa di bawah ini ya, di area 12.500-an kalau membal beli, atau tunggu breakout sekalian dari area 14.000 gitu. Tekim tes area yang kemarin di breakout sementara masih boleh di hold. L-ship, nah L-shipnya kempes tapi chartnya sih masih nggak jelek ya, meskipun bukan yang paling bagus tapi ini nggak jelek chartnya. Kalau kita geser ke hourly, zoom out dikit, banyak jarum. Naik ke atas 13.35 lagi tuh bagus si L-shipnya, mudah-mudahan sih besok naik. Ya yang udah punya barang di sementara di hold selama nggak turun ke bawah 1.200 sih masih oke lah. Marknya saya pilih wait and see dulu. Coba kita lihat hourly. Wait and see dulu lah. Kalau besok rebound boleh buat trading aja, tapi ini apa, BBNI hari ini lumayan kenceng nih. Area resisten sekitar 400-an. Hari ini tes ya 400, ini closing 425, tipis sekali. Area resisten kalau kita geser ke hourly kelihatan 475, ini atasnya dikit 6575, 400 500. Telkomnya kok ya chartnya ini akhir-akhir ini Telkom agak susah ya. Kita lihat yang lain dulu coba. Akranya masih OTW. OTW masih jalan naik sih. Pasang trailing stop aja yang udah punya barang. Ini kenapa terlalu kecil gambarnya? Nah, yang udah punya barang pasang trailing stopnya di mana? Di bawah 3300 boleh. Di bawah 3300 lah ya. Ini area-area resisten juga hitungannya sih. Oke, kita zoom out bentar. Nah, ini udah masuk area resisten tuh 3400-an, itu 3350, 3410 tuh mulai masuk area resisten nih, area-area ini nih. Karena kalau kita lihat kan ini high, low, lower high, terus ini lower low. Nah, ini mau tes ini udah PDKT di area lower high yang sebelumnya terbentuk tuh. INTP-nya wait and see dulu aja ya. Mudah-mudahan sih ini jadi pola penerusan. Kalau naik ke atas 14.600 lumayan sih. MNCN ada ya kemarin, ada ya buat hari ini ya. Hold dulu nggak apa-apa selama di atas. Bentar, saya lupa kemarin gimana. Oh gini ya. Hold dulu sih nggak apa-apa. Oh kemarin ini loh. Nah 10.40 ya area cut loss-nya ya. Mudah-mudahan besok break fraktal lagi lah di hourly-nya. Fraktalnya di 11.15. Terus ini Aces tadi sempat break fraktal tapi kempes. Lihat besok. Nah ini zoom out bentar. Breakout ke atas 16.90 sih bagus. ISAT ke bawah 5 ribuan udah mulai mikir-mikir cari titik exit ya yang punya barang. SC mah disimpan dulu nggak apa-apa, hold dulu nggak apa-apa. Batasnya di bawah 2000 sih kali. Selama di atas 2000 masih oke lah itu. BJBR, nah ini BJBR kayaknya menarik nih. Bertahan di atas support. Terus ini begini, ini begini. Nah, oke. Wah, ini lumayan nih. Gini aja. Salah ding. Nah, naik ke atas 1565 tuh bagus tuh.
Buy if break 1565, cut lossnya di bawah 1530 aja. Tulis BJBR. Area resisten di sekitaran 1675 1700-an. Lumayan sih, itu masih ada beberapa persen lah buat trading ya, 7 persenan. Friend, coba lihat yang lain dulu. BTPS. Ini turun ke bawah 3600 ya. Sinyal jualan, sinyal sell buat yang trading jangka pendek. Tapi memang belum belok sih ini, belum jadi ini kalau misalnya dilihat gampang-gampangan sejak November sampai sekarang jadi bearish trennya. Dan belum belok, belum ada bullish yang terbentuk lagi gitu. LPKR. Ini tes area resisten ini. Nah, 200-210 tuh resisten. PSAB. Ini kemarin sempat saya bahas ya. Area resisten di sekitaran 246-250 ya. Mudah-mudahan sih masih lanjut naik lah, mudah-mudahan lancar. LPPF. Lihat yang lain dulu aja. WIM. Ini yang punya barang aja deh. Pasang trailing stop di bawah 535 gitu. Kalau misalnya lanjut naik ke atas 565, area resisten selanjutnya di sekitaran 600. Nggak banyak sih itu ya. Ya lumayan tapi nggak terlalu banyak itu, 6%. Risknya lebih dari 5%, ya lebih kecil dari 1/1 ntar jatuhnya. BNGA agak tipis ya. Hati-hati ini yang udah punya barang bisa pasang trailing stopnya di bawah ini aja, boleh 950. Mudah-mudahan sih tes ribuan ya. IPTV skip dulu. Ini apa? Bank Rakyat masih diem nih di area 4, di atas 4200. Bank Rakyatnya sih saya berharap naik ke atas 4490 atau 4500 ya, biar lebih gede peluangnya buat naik ke 5 ribuan gitu. BCA mudah-mudahan sih masih bertahan di atas 33.000. Kalau misalnya turun ke bawah 33.000, area support berikutnya tuh kira-kira di sekitaran ini 31 ribuan tuh, 31025. Nah, area-area 31 ribuan lah. Pegas ini lumayan menarik sih. Ini ada inside bar, kita kita coba cari area resistennya dulu aja, karena ini membal ya, atau apa namanya, rebound. Jadi dan ini area 1800-an itu masih jadi area resisten yang cukup kuat buat saya. Saya sih nggak muluk-muluk berharap naiknya ke atas-atas banget sampai 1800 atau naik ke atas 1800 dulu ya dari sekarang untuk jangka pendek maksudnya. Paling nggak ke 1650 itu udah lumayan sih. 1650 1700 itu udah oke lah, naik ke area-area situ mau take profit dulu nggak apa-apa, yang buat trading jangka pendek gitu. Ini diusir ke daily aja. Nah ini udah. Nah kira-kira sih area-area 1670 1700 ya. Itu harga itu area apaan? Oh ya nggak apa-apa. Nah ini strateginya bisa kayak gini nih besok, yang mau jajan si Pegas. Buy if break 1540, area resistennya sekitar 1670 1700, ada sekitar 8 persenan ke sana. Tapi cut lossnya juga lumayan, 1445, jatuhnya 1/1 nanti. Tuh, lebih dari 6% ya, anggaplah 1/1 meskipun lebih rewardnya lebih besar dari 1/1 ya. Ya,
tulis dulu lah. Kalau misalnya nggak nemu lainnya, pegas nih sambil kita pantau-pantau. Astranya higher low lagi. Akumnya juga masih cenderung bullish sih, jadi masih bisa disimpan inilah yang punya barang ya. Kalau misalnya mau beli boleh, cut lossnya di bawah 5750 ya. Area resisten di sekitar 6800. Terus ya kayak gitulah. Astra boleh. Wikanya ini saya pilih lihat besok aja sih. Yang kayak gini buat trading jangka pendek ada ya aja ya. One day trade. One day trade nggak apa-apa sih. Yang kayak gini lah. Perkiraan kalau misalnya masih lanjut naik nih, area 2200-an dulu kayaknya. Perkiraan area targetnya ya. Gampang-gampang lah, males ngitung pakai ginian aja ngitungnya. Nah, kita lihat coba tuh atasnya berapa. Ada angka 2190 200 lah dibuletin. Oke ya. Wika ini menarik juga. Terus KLBF, nah ini kalau farmasi saya lebih pilih KLBF sih. Area 1450-an ini kuat loh. Terus juga rebound, jadi ini juga lebih sehat kalau misalnya lihat pembukuannya ini lebih konsisten cuan daripada si temen 2 ekor temennya itu. Dan buat besok mau beli nggak apa-apa. Kalau misalnya belum sempat beli gitu ya, besok mah buy if break 1575 nggak apa-apa. Ini apa itu 15? Oh, cut lossnya di bawah 1525 ya. Area resisten di 1700 1720. Mudah-mudahan sih lancar. KLBF masukin. Pura skip. Doit kemarin gimana ya strateginya ya? Kok saya lupa? Oh, belum. Nah, callnya mudah-mudahan sih membaik ya harganya. Nah, kalau callnya rebound ini sih juga kalau misalnya mau ambil si Doit nggak terlalu banyak dulu targetnya, di sekitar 340 344 dulu aja, sekitar area situ dulu sih Doitnya. Tulis nggak apa-apa, tapi buat besok dipantau. Kalau naik ke atas 314 beli, nggak naik nggak beli. PPRO kita lihat besok. Emiornya aduh turun payah. Ya udahlah. Mapi lihat yang lain dulu. Garuda ini juga naiknya lebih ke kayak rebound apa namanya, naik rebound bentar doang ya. Ntar pas pada buat yang punya barang nih, trailing stopnya di bawah 318 tuh. Jadi kalau misalnya beli tuh kemarin di bawah 300 gitu kan, waktu membal dari 200 sekian nih beli, nah masih punya barang sampai sekarang, pasang tuh trailing stop atau auto sell di bawah 318. Kalau besok turun ke bawah 318 udah otomatis jual gitu, take profit. Lumayan kan daripada jadi minus. Kalau misalnya punya barang di bawah 300, yang belum punya barang biarin dulu aja, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau pakai strategi buy if break 336 cut loss di bawah 318 nggak apa-apa sih. Tapi nggak bisa banyak dulu nih targetnya nih. Kira-kira berapa ya? Hitung-hitung aja. 358 360-an dulu lah kira-kira. Ini area moving average-nya di sekitar 357 poin sekian, 358. Next trail, trailnya membal cuy. Kita coba hitung area resistennya ya. Ini udah membal berapa persen kira-kira? Hampir 50%. 50%-nya di 253 ya, 250 252 lah. Sido. Nah, ini Sido saya lebih suka si Sido malah.
Zoom out dikit biar kelihatan range-nya. Kalau kita lihat dari Oktober sampai sekarang, mungkin sih sideways, atasnya 860, bawahnya 720-an. Kalau kita persempit lagi, sejak tanggal 18-an sampai 18 apa tuh namanya? Januari sampai sekarang itu range sideways-nya di sekitaran 720, turun dikit 715, atasnya 780, bawahnya 715. Kok belibet ya? Mudah-mudahan sih berhasil breakout ya. Saya sih ngarepnya ini ke bawah 750 dulu lah, bentar-bentar gitu kan. Enak tuh. Tapi ini bagus sih. Nah, ini si Sido volumenya. Oh, gini aja ini. Bisa ini. Kalau kita lihat moving average-nya, nah ini udah bagus. Buat besok lah ya. Mudah-mudahan sih nggak PHP. Cuman ini buat area-area resistennya kita ambil yang terdekat-terdekatnya dulu aja. Coba kita ukur dari sini 800-an dulu lah. Nah, ini udah. Oke. Buy break 775, cut loss di bawah 765, area resisten di 800. ESA ini pasang trailing stop di bawah 222. PNBN, nah PNBN rebound sih, membal ya. Kita lihat besok buat yang mau trading si PNBN. Kayaknya sih ada ayunan-ayunan ke bawah dikit dulu sih. Lihat besok lah. PYFA tuh kan naik ke atas 940, ini menarik, cuman tipis. SIMP kalau lihat candlenya sih udah selama nggak ke bawah 370 sih masih aman, tapi lumayan loh itu 30 perak dari 400 ke 370 itu berapa persen. TSPC ya ini saya suka, tapi volumenya juga tipis, jadi hati-hati ya yang minat nih. Saya suka lihat di time frame hourly-nya nih. Udah mulai belok di hourly, terus kemudian ada inside bar pattern sideways lah ya. Sideways cenderung ke pola penerusan sih ini, mudah-mudahan naik ke atas 1545 1550 lah. Area resisten terdekatnya sih di sekitar 1600 1650, tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita lihat dari kemarin ini turunnya ini terus-terusan ya. 30 rebound 30%-an 38%-an di sekitar 1700, mudah-mudahan sih. Saya sih ngarepnya tes area 2000-an dulu lah. Karena kalau kita lihat monthly-nya itu area 2250-an ini masih direspon jadi area resisten ternyata ya. Ya perkecil dikit. Mudah-mudahan sih harapannya ini memang ya mudah-mudahan tes area 2250 2380-an lagi, tapi paling enggak tes 2000-an itu udah oke lah. Yang punya barang di harga sekitar ini, kalau ternyata naik ke atas ke area 2000-an udah mulai kurangin take profit sebagian, nggak apa-apa. Nanti beli lagi kalau ternyata ngelanjutin naik tuh, berhasil breakout area resisten yang kemarin dites. Ini lumayan loh, ini buntutnya panjang banget ini. Penolakannya lumayan berasa ini waktu bulan kemarin ya, Januari ini. Next, Mika ini menarik sebenarnya ya. Kalau kita zoom out kelihatan tuh trennya masih bullish, masih bagus. Terus di hourly juga masih ada menarik tuh pola yang menarik nih. Gedein dikit lagi. Jadi besok sih buy break 3220 boleh, cut lossnya tapi di bawah 3100 ya. Itu ada beberapa persen lah ya. Ya lebih dari 3% lantar. Lebih dari 4% kayaknya. Terus kita coba lihat area resistennya udah nggak ada pinggirnya. Kita coba ukur dari sini ya. 3250-an 3400 ada angka di situ.
Kita lihat besok. APIC area resistennya ini sih, area-area 850 845 ya. Nah terus next BBHI ini juga tipis ya, ini harga di bawah 1000, volume rata-rata volume 11 juta lembar, jadi nggak terlalu banyak volume bid overnya. Mari juga sama. Oke, itu tadi ada beberapa yang menarik. Sido menarik, Doit KLBF, ASI Pegas menarik, BJBR itu menarik, MDKA wait and see dulu, Inco saya wait and see juga, Inco Tins Antam saya pilih wait and see dulu aja deh ya. Terus oke lah, itu dulu dari saya, udah 25 menit lebih. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe dan bye bye.